Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu kembali untuk membahas pelajaran matematika kelas 10. Tidak lupa salawat salam kita aturkan ke Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri yang di dalamnya ada nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Bantuan yang akan kita gunakan adalah segitiga siku-siku. Untuk sebuah segitiga siku-siku, yang perlu diingat adalah rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C adalah sisi miring pada segitiga siku-siku, A dan B sisi tegak dan sisi horizontal. Baiklah, definisi pertama yang kita bahas atau kita kenal adalah sinus alfa sama dengan depan per miring. Jadi kita misalkan sisi depan segitiga siku-siku adalah Y, kemudian sisi miringnya adalah R. Berarti sinus alfa sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa samping per miring, di mana samping itu sisi sampingnya adalah X, sisi miringnya R. Berarti cos alfa sama dengan X per R. Kemudian tangen alfa adalah depan per samping, di mana sisi depan adalah Y, sisi samping adalah X. Berarti tangen alfa sama saja Y per X. Kalau begitu R-nya hilang. Berarti ini perbandingan antara sinus alfanya dan kosinus alfanya, karena R-nya hilang. Berarti sama saja tangen alfa itu sama dengan sinus alfa per cos alfa. Kemudian kosekan alfa. Kosekan alfa sama dengan R per Y, di mana kita ketahui tadi sinus alfanya adalah Y per R, sedangkan untuk kosekan alfa R per Y. Berarti kosekan alfa sama saja dengan mencari 1 per sinus alfanya. Kemudian untuk sekan alfanya adalah R per X, di mana tadi kita ketahui bahwa cos alfa itu X per R. Berarti sama saja sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfanya dibalik. Kemudian untuk kotangen alfa. Kotangen alfa adalah X per Y, di mana tadi adalah Y per X untuk tangennya. Berarti untuk kotangen alfanya sama saja dengan mencari cos alfa per sinus alfa dibalik, sama dengan 1 per tangen alfa. Baiklah, setelah kita tahu tentang definisi perbandingan trigonometri, sekarang contoh soalnya. Ada sebuah segitiga siku-siku yang diketahui sin A sama dengan 1 per 3. Tentukan yang pertama cos A, yang kedua tangen A, yang ketiga sin C, yang keempat cos C, yang kelima tangen C, dan yang keenam kotangen C. Berarti kita gunakan definisi yang di atas. Yang perlu diingat, di sini sudutnya ada 2 yang dicari. Pada sebuah segitiga siku-siku tentu saja ada 3 sudut A, B, C. Sedangkan di sini yang dicari adalah A dan C. Sudut B-nya tidak usah. Berarti kita cari dulu sin A itu sama dengan 1/3 atau Y per R. Berarti Y-nya 1, R-nya 3. Yang tidak ada atau sisi yang belum diketahui adalah sisi X. Berarti kita minta bantuan rumus Pitagoras, di mana R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kita ubah hurufnya, tidak masalah. Kita sesuaikan dengan permintaan soal atau definisi.
Jadi R-nya kita ganti dengan 3 kuadrat. Kemudian X-nya tetap, karena itu yang kita cari. Y-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 kuadrat. Berarti 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat itu 1. Kita pindah ruas, 9 dikurang 1 sama dengan 8. X kuadrat sama dengan 8, berarti X sama dengan akar 8. Kita pecah menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu kan 2, berarti X sama dengan 2 akar 2. Menjadi sederhana. Kemudian sisi X sudah ketahui 2 akar 2, Y-nya 1, dan R-nya 3. Berarti kita langsung saja menggunakan definisi untuk mencari perbandingan trigonometrinya. Yang pertama adalah cos A, berarti X per R. X-nya 2 akar 2 dan R-nya 3. Kita tidak usah mencari di kalkulator atau tidak usah mencari akar 2 berapa. Tetap saja ditulis 2 akar 2 per 3. Kemudian yang kedua, tangen A. Tangen A berarti Y per X. Y per X berarti Y-nya 1 per X-nya 2 akar 2. Karena kita mengenal penyebut akar itu harus dihilangkan, berarti di sini kita kalikan sekawan. Akar 2 per akar 2. Supaya akar 2 yang di penyebut sini hilang. Berarti hasilnya adalah 1 kali akar 2 akar 2. Kita taruh di samping. Kemudian akar 2 dikali akar 2 akar 4. Akar 4 itu 2, 2 kali 2 4. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 per 4 akar 2. Ini adalah hasil akhirnya untuk tangen A. Sekarang kita lanjut untuk mencari perbandingan yang lain, tetapi sudutnya beda atau tidak sama dengan sudut sebelumnya, yaitu sudut A. Berarti kita harus sesuaikan dengan gambar, di mana sisi depannya itu 2 akar 2, sampingnya 1, dan sisi miringnya 3. Sehingga dari gambar dapat kita cari perbandingan trigonometrinya. Baiklah, kita lanjutkan mencari sin C-nya. Dari gambar di atas tadi, sin C depan per miring. Depannya itu 2 akar 2. Sisi miringnya 3, berarti sin C itu sama dengan 2 akar 2 per 3. Gitu ya. Jadi sangat sederhana. Kemudian untuk cos C-nya. Cos C-nya samping per miring. Samping 1, sisi miringnya 3, berarti cos C sama dengan 1 per 3. Ini sederhana, gampang sekali. Kemudian tangen C-nya. Tangen C sesuai definisi adalah sin per cos. Karena di sini C berarti sin C per cos C. Cos C tadi adalah sin C ya, maaf ya. Sin C adalah 2 akar 2 per 3. Kemudian cos C-nya 1/3. Jadi kita bagi 2 akar 2 per 3 dibagi dengan 1/3. 3 kita coret karena dia 1. Sehingga yang tertinggal adalah 2 akar 2 dibagi 1 sama dengan 2 akar 2. Tidak usah dicari ini ya, gampang sekali ini, kita tulis saja 2 akar 2. Kemudian yang terakhir, kotangen C. Kotangen C kita ketahui adalah sama saja mencari 1 per tangennya, gitu ya. Berarti kotangen C sama dengan 1 per tangen C-nya. Berarti 1 per 2 akar 2. Tangen C kan tadi kita dapat 2 akar 2. Nah, di sini kita kali sekawan lagi untuk menghilangkan akar 2-nya. Berarti dikali akar 2 per akar 2.
Bagaimana kita ketahui? 1 kali akar 2, terus di samping. Kemudian akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2, 2 kali 2, 4. Gitu ya, jadi hasilnya untuk kotangan C adalah 1/4 akar 2. Jadi yang perlu diingat, lebih baik kita menggambar sebuah segitiga siku-siku karena biasanya di soal itu sudutnya beda. Di sini sudut A, sedangkan yang lain ini sudut C. Bisa saja nanti sudut B dan sudut A atau sudut C dan sudut B. Baiklah, setelah kita sudah membahas mengenal definisinya, kemudian contoh soal kita sudah kerjakan, sekarang ada latihan untuk kita kerjakan lagi. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangennya untuk sudut P dan R. Nah, berarti ada 2 sudut yang berbeda. Jadi kita harus pintar-pintar atau teliti melihat menggunakan definisi perbandingan trigonometri pada setiap segitiga siku-siku berikut. Jadi ini sudah digambar, jadi lebih enak lagi. Jadi harus tahu mana sisi depan, itu berbeda ya untuk P dan R-nya. Kemudian mana sisi samping, itu juga berbeda untuk sudut P dan sudut R. Dan sisi miringnya, gitu ya. Jadi di sini 4 dan 8 panjang sisinya, PQ 4, QR 8. Jadi gunakan untuk sisi miringnya, ingat gunakan Pitagoras. Kemudian gambar segitiga siku-siku yang kedua sama PQR, tapi panjangnya berbeda, PQ-nya 1, QR-nya 2. Jadi harus sekali lagi harus dicari sisi miringnya lagi ya, menggunakan Pitagoras. Baiklah, untuk soal nomor 2. Untuk setiap nilai perbandingan trigonometri berikut, tentukan 5 macam nilai pasangannya. Yang lain tentu saja. Berarti kalau di sini ditanyakan diketahui sin A sama dengan 3/4. Berarti yang ditanyakan kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen ya. Karena tadi ada 6 definisi. Berarti tinggal 5 yang dicari. Karena di sini hanya sin yang diketahui sama dengan 3/4. Nah, berarti kita lihat lagi definisinya. Tapi untungnya di sini cuma satu sudut, sin A saja, sudut A saja. Tidak ada sudut yang lain. Jadi sangat memudahkan kita. Tetapi ingat, pasangannya yang lain selain sin A ini ada cos A, tangen A, kosekan A, sekan A, dan kotangen A. Tapi ingat, kita cari dengan Pitagoras, gitu ya, sama seperti contoh soalnya. Contoh soalnya sepertiga, di sini 3/4. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.